Shalom, selamat pagi adik-adik. Untuk minggu hari ini ibadah Horong besar kan bersama Abang. Nah, sebelum kita mulai, apa kabar nih adik-adik sekalian? Bagaimana hari Minggu ini, seminggu ini? Apa yang adik-adik rasakan? Apakah adik-adik rindu untuk bertemu dengan Tuhan lagi? Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat dulu dimulai. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita nyanyi lagu Bersuka Dalam Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan hukum Tuhan. Itu hukum yang ke-9. Hukum yang ke-9 yang berbunyi demikian: janganlah engkau berdusta. Janganlah engkau berdusta. Apa artinya? Artinya kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Sekarang mari kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, bagaimana seminggu ini? Apakah ada yang melawan orang tua? Adik-adik? Atau ada yang berbuat dosa? Atau ada yang berbohong? Abang harap adik-adik bisa mengurangi itu semua. Nah sebelum kita mengakui dosa kita pada Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Bila Hati Kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku
Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak sekolah minggu, sekarang saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang merupakan epistel kita minggu ini ya. Kita siapkan Alkitab kita dan kita buka dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita sama-sama membacakannya ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar itu. Sampai di situ pembacaan firman kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan episode yang telah dibacakan oleh Sentua. Nah sebelum kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli, mari kita bernyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang pintar. Yuk semua kita nyanyi lagu ini. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak-anak kami, anak sekolah minggu, sekarang kita bersama-sama mau mengaku iman kepercayaan kita ya, sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, setelah ini kita akan memasuki firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh Amak Sintua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tolong disiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, kertas untuk menulis, dan jangan main HP dulu ya adik-adik. Sebelum masuk ke firman Tuhan, mari kita nyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Sekarang kita mau mendengarkan renungan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami firman Tuhan pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati Dia yang menyampaikan renungan dan juga mereka yang mendengarkan, supaya sama-sama Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, bahan renungan kita untuk minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 8 dan 9. Ya, Efesus 5 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan buat kita semua. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian anak-anak firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kalau kita mau jujur ya, kita melihat apa yang ada di dunia sekitar kita dan juga di dalam hidup kita bisa melihat ada banyak kegelapan. Apa sih maksudnya kegelapan di sini? Maksudnya kita bisa melihat ada iri hati, kebencian, pertengkaran, kerakusan, ya, penderitaan dan kesedihan, fitnah, bahkan yang kita kenal hoax, ya, berbagai kejahatan lain-lainnya itu. Nah, firman Tuhan mengatakan, tetapi kita di dalam Tuhan Yesus, kita yang sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, sekarang kita disebut adalah terang di dalam Tuhan. Kok bisa ya? Padahal
hal-hal yang buruk tadi itu ya ada juga di dalam diri kita kan. Kita disebut terang dalam firman Tuhan. Ini dikatakan terang di dalam Tuhan Yesus. Bukan karena kebaikan kita sendiri, tapi karena apa? Karena kita sudah diampuni, ditebus Tuhan dengan pengorbanannya di kayu salib. Dan kita juga sudah dibangkitkan bersama Kristus. Jika kita percaya Tuhan lakukan itu untuk kita, maka kita sekarang adalah orang-orang yang sudah selamat dan punya harapan akan masa depan yang cerah. Jadi keadaan kita sudah lebih baik ya, sudah lebih baik. Ini artinya apa? Bahwa kita ya di dalam diri kita ya Tuhan Yesus melihat kita sebagai anak-anak yang berbeda dari anak-anak dunia sekitar kita ya. Berbeda kita dengan anak-anak dunia sekitar kita. Kita sekarang menjadi anak-anak terang. Artinya anak-anak yang benar, yang kudus, ya anak-anak yang cemerlang di mata Tuhan. Jadi posisi kita, kedudukan kita, status kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Nah, kita sudah mengetahui ya dari firman Tuhan. Demi kita Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Sekarang kita menjadi anak-anak terang. Karena itu dari kita diminta supaya setiap hari kita hidup di dalam terang Tuhan. Memang ini nggak mudah ya. Ini membutuhkan proses yang panjang dan lambat ya. Nah, kita harus mengenali kegelapan apa yang masih ada dalam kehidupan kita. Hal-hal buruk apa, dosa apa, ya kesalahan apa yang masih sering kita lakukan dalam hidup kita ini. Ya kita harus bisa mengakuinya, harus mau mengakuinya dan mau mengatasinya. Nah, sesudah menjadi anak-anak terang, ada hal yang bisa kita lakukan dan harus kita kerjakan. Nah, tadi Tuhan sudah mengubah kita, ya katanya di sini tadi dari kegelapan menjadi terang. Berarti Tuhan juga memberi kekuatan kepada kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Nah, karena itu, ya sebagai anak-anak terang, Tuhan meminta kita supaya berbuah kehidupan kita itu ya. Terang itu supaya nyata dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dibuahkan? Yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kita sebagai anak-anak terang seharusnya menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik, yang adil, dan benar. Ya, perbuatan-perbuatan itu harus terlihat sebagai anak-anak terang. Perbuatan yang baik, adil, dan benar. Dengan kata lain, Tuhan mau supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang paling kita ketahui, kita kenal, yang sering kita dengar, Tuhan meminta kita supaya hidup di dalam kasih. Nah, kasih inilah yang akan menghasilkan, ya, dengan kasih kita menghasilkan pertama tadi perbuatan yang baik, ya. Jadi kasih terus nampak dalam perbuatan kita terhadap sesama, ya, buat orang-orang yang membutuhkan, buat orang-orang yang menderita, ya, kita memberikan pertolongan, ya, kita memberikan hal yang bermanfaat bagi mereka yang memerlukan, ya. Ini perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kedua, kasih akan menghasilkan perbuatan yang adil, yang tepat. Nah, jadi kita sebagai anak terang, kalau melihat ada kesalahan ya di orang lain, kita juga wajib ya untuk menyatakan apa yang salah, ya, menegur mereka dengan baik. Dan juga kita harus berbuat hal-hal dengan perkataan kita misalnya, supaya perkataan kita bisa membangun orang, ya. Jangan menjatuhkan, jangan merendahkan orang lain. Dan yang ketiga, kasih juga akan menghasilkan perbuatan yang benar. Artinya perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, di dalam diri kita, Tuhan menghendaki sebagai anak terang menghasilkan perbuatan yang baik, yang adil, dan yang benar. Ya, dan kita kembali lagi mengingat ya, sekali lagi bahwa kita dulu berada dalam kegelapan, tapi sekarang kita adalah terang dalam Tuhan. Ya, kita harus jujur ya, terus terang bahwa di dalam diri kita masih ada kecenderungan untuk berdosa. Nah, di dalam hidup kita, tapi kita harus berupaya untuk meninggalkannya.
Tetapi di dalam Tuhan Yesus, gambaran bahwa kita telah berubah menjadi lebih baik dan akan menjadi lebih baik lagi, ya, sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, jadi apapun sekarang yang kita rasakan, ya, saya ini banyak kelemahan, saya ini punya kekurangan, saya gagal di situ, saya gagal di sini. Apapun itu persoalannya, apapun tantangannya yang kita hadapi, dalam Tuhan Yesus kita tetap adalah terang dalam Tuhan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anak-anak semua percaya nggak akan hal itu? Kalau saya sudah diubah oleh Tuhan dari gelap masuk ke dalam terang, bahwa Tuhan sudah melihat saya sebagai anak-anak Tuhan yang benar, anak Tuhan yang kudus, anak yang cemerlang. Nah, kalau kita sudah mampu melihat diri kita seperti Tuhan melihat, ya, kita sungguh-sungguh percaya, nah ini akan membangkitkan kekuatan buat kita, ya. Kepercayaan ini akan membangkitkan kekuatan, menjadi dasar, memberikan kita semangat dan harapan untuk menjalani kehidupan kita dan berjalan sebagai anak-anak terang. Dan pada akhirnya nanti jika kita, ya, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, adil, dan benar sebagai anak terang, nah, hidup kita akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi anak-anak, marilah kita semua percaya bahwa Tuhan sudah mengubah kita, dan mari kita juga menjalani kehidupan yang Tuhan kehendaki untuk hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Berilah kami kekuatan Tuhan, supaya kami boleh melakukan firman-Mu dan percaya bahwa Tuhan sudah mengubah kami menjadi anak-anak terang karena karya Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kami juga boleh percaya bahwa kami akan diberi kekuatan untuk hidup sebagai anak-anak terang, sehingga hidup kami boleh menghasilkan perbuatan-perbuatan yang adil, yang benar, yang baik, yang akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, bersama kami Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Hakim Tua, mari kita kumpulkan persembahan kita. Bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan lewat amplop, tolong nanti dititipkan ke mamahnya, papahnya, yang kemudian bisa dikumpulkan ke gereja minggu depannya. Atau adik-adik bisa transfer ke nomor-nomor yang sebelah abang ini. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan Yesus Menginginkan Daku. Yesus
mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nah adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Adik-adik bisa mulai saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Nah setelah ini adik-adik akan dilanjutkan ke pengajaran di kelas masing-masing. Adik-adik bisa mempersiapkan alat tulisnya untuk memulai pengajarannya yang di kelas adik-adik masing-masing. Nah sampai bertemu lagi minggu depan.